Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan Rifai dari Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo, peserta Lasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, Angkatan 2, BPKPU Wilayah 8 Makassar. Jadi, dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang identifikasi dan solusi tantangan Smart ASN, khususnya mendukung Smart Governance. Seperti yang kita tahu, tantangan ASN di era digital ini cukup kompleks. Nah, maka dari itu saya akan mencoba mengidentifikasi beberapa isu utama yang saya hadapi di kantor saya. Mari kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Dari hasil identifikasi ada 3 unsur utama yang kita temukan. Yang pertama, literasi digital ASN yang masih rendah, terutama dalam kegiatan monitoring lingkungan. Masih banyak ASN yang belum terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi GIS, monitoring, drone, dan lain-lain, sehingga laporan masih manual. Dampaknya yang terjadi, pengambilan data menjadi terlambat, keputusan teknis pun ikut terlambat, dan pelayanan publik pun menjadi terhambat. Dari sisi manajemen ASN, ini berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM, sedangkan dari konsep Smart ASN, ini bertentangan dengan nilai kompeten dan adaptif. Isu kedua, pemanfaatan energi terbarukan di kantor BPJN yang masih minim, karena seluruh kebutuhan listrik masih menggunakan listrik dari PLN. Belum ada program Green Office ataupun menggunakan sumber daya alam. Dampaknya biaya operasional tinggi dan belum mendukung target pembangunan berkelanjutan. Dari sisi manajemen ASN, ini terkait dengan perencanaan program kerja dan perubahan organisasi. Sedangkan dalam Smart ASN, hal ini menyentuh nilai loyal serta inovatif dalam menciptakan solusi yang ramah lingkungan. Isu ketiga, kurangnya pemeliharaan preventif infrastruktur jalan, karena fokus kita lebih banyak pada perbaikan setelah rusak parah, bukan pada pencegahan sejak dini. Akibatnya, biaya menjadi membengkak, resiko kecelakaan meningkat, dan usia jalan pun menjadi lebih pendek. Dari sisi manajemen ASN, ini berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan aset publik. Dalam Smart ASN, hal ini berkaitan dengan nilai akuntabel dan kolaboratif karena butuh koordinasi lintas unit. Jadi dari 3 isu inilah yang menjadi dasar kita sebelum masuk ke analisa lebih lanjut. Jadi dari 3 isu tadi, yang paling mendesak adalah rendahnya literasi ASN digital, karena monitoring jalan dan lingkungan adalah tugas inti dari BPJN. Tanpa digitalisasi data yang tidak akurat dan laporan menjadi lambat, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi ikut tertunda. Itulah alasan kenapa literasi digital kita tetapkan sebagai isu inti. Lanjut, analisis isu. Kalau kita bedah dengan flashbone diagram, jadi ada 4 akar masalah. Yang pertama, dari sisi SDM, masih banyak senior yang kurang terbiasa dengan teknologi, dan pelatihan juga yang masih minim. Yang kedua, dari sisi metode, SOP digital yang belum ada sehingga masih manual. Yang ketiga, dari sisi alat, perangkat terbatas, aplikasi juga tidak ramah untuk pengguna. Yang keempat, dari sisi budaya, masih banyak resistensi ASN yang merasa nyaman dengan cara lama. Jadi masalah ini tidak hanya soal keterampilan, tetapi juga menyangkut sistem, alat, dan budaya kerja. Rekomendasi solusi. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa solusi yang bisa kita jalankan, yaitu pelatihan rutin untuk aplikasi GIS, monitoring, dan digitalisasi laporan, dan mentoring ASN muda yang sudah terbiasa dengan teknologi untuk mendampingi ASN senior yang belum mengerti. Kemudian membuat buku saku digital dan video tutorial supaya ASN bisa belajar mandiri kapan saja. Dan tidak juga kita membuat kompetisi internal dalam menginput data, monitoring tercepat dan terakurat, supaya membangun budaya digital yang kompetitif dan adaptif. Dan yang terakhir, integrasi dashboard monitoring, semua data jalan dan lingkungan masuk real time dalam satu sistem, sehingga pimpinan bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat.